Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, this is Liska. Kali ini kita akan membahas mengenai materi instrumen pasar modal. Apa saja instrumen pasar modal? Mari kita lihat. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, surat utang atau obligasi, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif dari efek atau surat berharga. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah, dan sebagai sarana kegiatan berinvestasi bagi pemilik dana atau kita sebut dengan investor. Pasar modal bukan hanya sekedar pasar yang terdapat transaksi jual beli. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi pasar modal yaitu menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan juga pihak yang memerlukan dana. Kemudian ada fungsi keuangan dari pasar modal, yaitu memberikan kemungkinan atau kesempatan memperoleh imbalan atau return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Instrumen dari pasar modal itu yang pertama adalah saham. Definisi dari saham yaitu dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atau hak atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Keuntungan memiliki saham yaitu yang pertama, kita dapat mendapatkan dividen. Apa sih itu dividen? Dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan oleh Dewan Direksi perusahaan dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham. Yang kedua ada capital gain. Nah, capital gain adalah keuntungan ketika investor menjual saham dengan harga yang lebih tinggi dari harga belinya. Saham merupakan aset yang liquid, jadi mudah untuk diperjualbelikan. Lalu, jika ada keuntungan, apakah resiko memiliki saham? Yang pertama yaitu tidak mendapatkan dividen. Umumnya, perusahaan membagi dividen ketika perusahaan menunjukkan kinerja yang baik. Namun, ketika perusahaan mengalami penurunan kinerja atau merugi, maka perusahaan tidak dapat membagikan dividen. Yang kedua yaitu capital loss. Capital loss merupakan kebalikan capital gain. Hal ini terjadi jika kita menjual saham yang kita miliki lebih rendah dari harga beli. Kemudian, yaitu yang ketiga ada risiko likuidasi. Jika emiten bangkrut atau dilikuidasi, maka pemegang saham memiliki hak klaim terakhir terhadap aktiva perusahaan setelah seluruh kewajiban emiten dibayarkan. Kemungkinan terburuknya adalah jika tidak ada aktiva yang tersisa, maka pemegang saham tidak akan memperoleh apa-apa. Kemudian instrumen yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi merupakan salah satu investasi efek berpendapatan tetap yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil dengan resiko yang relatif lebih stabil juga dibandingkan dengan saham ya. Jenis-jenis obligasi pada umumnya yaitu yang pertama ada obligasi pemerintah. Obligasi dalam bentuk surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah menerbitkan obligasi dengan kupon tetap atau seri FR fixed rate, obligasi dengan kupon variabel atau seri FR variable rate, dan obligasi dengan prinsip syariah atau suku negara. Yang kedua ada obligasi korporasi, yaitu berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia, baik BUMN maupun korporasi lainnya. Sama seperti obligasi pemerintah, obligasi korporasi terbagi atas obligasi dengan kupon tetap, obligasi dengan kupon variabel, dan obligasi dengan prinsip syariah. Ada obligasi korporasi yang telah diperingkat atau ada yang tidak diperingkat. Yang ketiga ada obligasi retail yang diterbitkan oleh pemerintah yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui agen penjual yang ditunjuk oleh pemerintah. Biasanya ada beberapa jenis yaitu ori atau suku retail. Kemudian instrumen yang ketiga ada reksadana.
Definisi dari reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang lainnya. Bentuk hukum dari reksadana dapat berupa perseroan atau berupa kontrak investasi kolektif. Selain itu, reksadana juga dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu reksadana tertutup dan reksadana terbuka. Dalam perkembangannya, saat ini reksadana yang paling banyak berkembang di Indonesia adalah reksadana berbentuk hukum kontrak investasi kolektif dan bersifat terbuka. Reksadana terbuka adalah reksadana yang dapat dibeli dan dijual sewaktu-waktu setiap hari bursa. Keuntungan membeli reksadana dikelola oleh ahlinya reksadana. Yang pertama yaitu oleh manajer investasi yang telah berpengalaman di dunia pasar modal. Nah, uang dana yang kita mau untuk kita investasikan itu kita kasih tuh ke manajer investasi. Nanti manajer investasi yang akan membagi-bagikannya ke dalam beberapa instrumen pasar modal seperti saham, misalnya dia bagikan juga ke deposito yang seperti itu. Kemudian kita juga cukup dengan dana awal 100.000, investor sudah dapat merasakan investasi di pasar modal. Nah, risiko yang lebih minimal dengan besarnya dana yang ada di reksadana, maka akses untuk melakukan diversifikasi investasi semakin besar. Dengan melakukan diversifikasi investasi, maka risiko yang dihadapi akan semakin kecil. Kemudian ada terjaganya likuiditas. Investor dapat mencairkan kembali investasinya di setiap hari bursa, yaitu hari kerja yang telah ditetapkan sesuai kalender Bursa Efek Indonesia. Kemudahan ini memberikan investor keleluasaan untuk mengatur investasinya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada transparansi, seluruh informasi reksadana selalu transparan. Investor dapat mengetahui reksadananya diinvestasikan di aset-aset apa saja. Selain itu, manajer investasi wajib memberitahukan kepada investor risiko-risiko yang dihadapi serta biaya-biaya yang dikenakan pada investor. Risiko memiliki reksadana. Reksadana adalah produk yang memiliki resiko. Nah, sebelum membeli reksadana, investor sebaiknya membaca dan memahami prospektus dan laporan kinerja dari reksadana tersebut. Selain itu, kenali dengan baik perusahaan yang menawarkan reksadana tersebut. Reksadana setidaknya meliputi, resikonya itu setidaknya meliputi yang pertama adalah resiko berkurangnya nilai unit efek-efek yang dikelola oleh manajer investasi pada reksadana juga dapat mengalami penurunan nilai investasinya. Nah, yang dipengaruhi oleh perkembangan pasar uang dan pasar modal, seperti perubahan suku bunga, jatuhnya harga saham, resiko default emiten, dan lain-lain. Sehingga dengan demikian nilai reksadana per unit juga dapat menurun dan mengalami fluktuasi. Yang kedua yaitu nilai per unit reksadana disebut juga nilai aktiva bersih. Yang kedua, resiko likuidasi. Khusus untuk reksadana tertutup, investor tidak dapat menjual investasinya kapan saja ia inginkan karena penjualannya harus dilakukan di bursa yang tergantung pada permintaan serta penawaran yang ada. Mismanagement yang ketiga. Mismanagement manajer investasi dalam mengelola portofolio efeknya, maka nilai aktiva bersih per unit reksadana tersebut juga akan menurun nilainya. Kemudian instrumen pasar modal yang keempat yaitu ETF. Reksadana ETF adalah reksadana yang kinerjanya mengacu pada indeks tertentu dan diperjualkan layaknya seperti saham di bursa yang dapat dicermati pergerakannya. ETF ditunjukkan untuk memperoleh hasil investasi selayaknya bahkan outperform market return. Oleh karena itu, yang menjadi acuan dari produk ini adalah market index. Terkait manfaat, risiko, dan kewajiban relatif sama dengan produk atau jenis reksadana lainnya. Perbedaannya adalah bahwa reksadana ETF dapat diperjualbeli melalui perusahaan efek atau broker yang terdaftar di Bursa Efek dan bukan dari agen penjual efek reksadana. Oke, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi yang sudah memperhatikan, bagi yang sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.